Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanan. Ikhwani rahimakumullah. Ramadan telah tiba. Di mana-mana banyak kita ikuti pengajian-pengajian berbasis online pada saat ini. Ada yang berbentuk tadarus Al-Quran dengan cara murojaah hafalan atau pin nazari, membaca secara bergantian. Ini tentu saja banyak faedah yang bisa kita ambil. Ada beberapa urgensi yang bisa saya sampaikan di sini dari tilawatil Quran atau membaca Al-Quran yang kita giatkan di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah ta'abudan lillah, wujud peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak disuruh kecuali memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, tarsihan lil iman, memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Ikhwani rahimakumullah, sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Wa yubashshirul mu'minin, dan juga memberikan kabar gembira kepada mereka semua bahwa kelak mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memperkokoh keimanan kita. Beberapa contoh testimoni cerita para orang-orang terdahulu yang masuk Islam gara-gara mendengarkan ayat Al-Quran. Inilah kekokohan seseorang muslim tatkala mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum iman. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan bertambahlah rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah tazkiyatun lin nufus, untuk membersihkan jiwa kita dari berbagai macam penyakit iri, dengki, baik itu penyakit zahir dan juga penyakit batin. Inilah sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan yang luar biasa lewat Al-Quran ini. Mari kita yang beraktivitas di Ramadan kali ini kita maksimalkan untuk membaca Al-Quranul Karim. Kalau beberapa saat yang telah saya sampaikan, ketika salah seorang sahabat datang kepada Abdullah ibnu Mas'ud, begitu datang disuruh membaca Al-Quran dan dia merasakan nikmatnya membaca Al-Quran setelah dia kerjakan di rumah. Inilah perubahan yang besar dalam jiwa seseorang tatkala membaca Al-Quran. Tentu saja harus kita ikuti dengan pemahaman yang baik terhadap Al-Quran ini. Bukan hanya kita baca. Kalau orang Arab membaca Al-Quran itu tentu saja sudah paham. Akan tapi bagi kita yang orang Ajam, orang non-Arab, begitu membaca Al-Quran sudah pasti dapat pahala, itu sudah pasti. Akan tapi keberkahan akan jauh lebih datang kepada kita tatkala kita pahami dan kita aktualisasikan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ikhwani rahimakumullah, tentu saja hal tersebut harus kita mulai sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, kata per kata. Ini harus betul-betul kita lihat dalam Al-Quran supaya ada nilai tambah dalam Ramadan kita kali ini. Bukan hanya amal ibadah yang dalam bentuk pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kita membaca satu kata, satu huruf dalam Al-Quran Karim. Akan tapi karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan rahasia yang luar biasa lewat Al-Quran ini, baik itu per kata, per ayat, per juz, dan bahkan seluruh dari Al-Quran ini, Allah sudah memberikan contoh-contoh yang real dalam kehidupan dunia di sekitar kita.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi introspeksi dan juga muhasabah buat kita semua dalam mengisi Ramadan kali ini, supaya kita bisa mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari Al-Qur'anul Karim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wal af minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.